Oke. Ya. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk dapat bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Kalau melihat wajah-wajahnya nih, sudah siap kayaknya untuk mengikuti IHT ini. Siap. Apalagi pengawas nih, sangat luar biasa. Ya, baiklah untuk kegiatan IHT hari ini kita akan membahas mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara dan Merdeka Belajar. Tapi sebelumnya silakan moderator atau pemimpin kelas untuk membuka sesi diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan kita masih tetap sehat walafiat walaupun sudah pada hari ketiga. Bapak Ibu semuanya, sebelum acara pagi ini kita mulai untuk menuju materi, diskusi dan presentasi, marilah kita awali dengan berdoa dulu. Semoga yang kita laksanakan hari ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang barokah bagi kita. Berdoa, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Kepada yang terhormat Bapak Fasilitator, apa-apa yang akan kita laksanakan hari ini, kami persilahkan kepada Bapak Fasilitator untuk memberikan materi atau petunjuknya. Waktu kami berikan kepada Bapak Fasilitator. Terima kasih. Sebetulnya saya siap sekarang juga, tapi nggak ice breaking dulu tuh. Oh ya. Siap, Pak. Ya, Bapak Ibu, kita ice breaking dulu. Iya, energizing dulu. Ya, baik. Siapa ini? Saya ya, Bu ya? Kepada petugas, ya. Ya, Pak. Mana? Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu. Sehat semua ya. Terima kasih. Biar semangat, tolong berdiri semuanya. Ikuti. Berdiri Bapak Ibu. Berdiri ya. Oke. Ya, saya harus berdiri juga nih. Oke, turun. Duduk lagi. Udah. Ini. Udah gitu aja, Pak. Ini Surya, duduk lagi. ini efektif, ini efisien, ini efisien, benar-benar. Pak Surya duduk lagi. Pak Surya duduk lagi. Surya nunggu Oh, duduk Pak Surya. Iya, duduk lagi aja. Iya, Pak Surya aja. Nggak mau pakai. Menarik ya. Ya, tapi luar biasa. Hebat ya, cuman berdiri aja udah bisa membuat kita jadi bersemangat lagi. Iya. Biar lebih bersemangat, ini ada satu kuis, siapa yang bisa nanti dapat hadiah. Oke, itu. Sip. Oke, Bapak Ibu, ada satu pertanyaan menarik nih sebagai refleksi. Kenapa sepeda itu banyak temennya? Banyak temennya. Kenapa sepeda itu banyak temennya? Dalam hitungan 3, jangan lama-lama. 1. Iya, kan jadi peda. Kan kalau satu mah peda. Iya. Oke, Pak. Terima kasih jawabannya Pak Rahmat. Ya, tidak salah jawabannya. Tapi yang paling tepat adalah jawabannya
kenapa sepeda itu banyak temannya? Karena sepeda itu baik, gitu ya. Ya itu maksud saya Baik, itu ya. tadi pertama itu saya mau jawab itu tadi, cuman Pak Tonang itu lebih dulu Saya bacanya bukan yang baik. kesempatan dulu ya. Iya lah. Iya. Ini. Iya, hebat Pak Sani, tepuk tangan untuk Pak Sani. Oke, saya kembalikan. Oke. Terima kasih. Ya. Ya. Saya kembalikan Bu Nunu, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Tonang. Kita semakin segar, semakin fresh untuk mengikuti materi pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita kembali ke Bapak Fasilitator, Bapak Abang Rahmat. Monggo, Bapak Abang Rahmat. Ya, terima kasih Bu. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak dan Ibu diminta mengisi tugas-tugas pada platform pembelajaran yang tersedia. Dan kali ini untuk dapat didiskusikan di kelasnya masing-masing atau di kelompoknya masing-masing, ada beberapa pertanyaan yang perlu dibahas. Yang pertama, apa yang Anda ketahui mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Kedua, apa yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan menurut Anda? Ketiga, apakah saat ini pembelajaran yang dilakukan di sekolah Anda sudah merdeka? Dan yang terakhir, mengapa kita perlu membahas pendidikan yang memerdekakan di IHT ini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dibahas nanti di kelompoknya masing-masing. Pada sesi awal ini, kita akan belajar melalui serangkaian aktivitas untuk bisa memahami apa yang dimaksud dengan pendidikan memerdekakan. Bapak Ibu, kami minta untuk mengingat serta merefleksikan kembali pengalaman pribadi Bapak Ibu sebagai pendidik di sekolahnya masing-masing. Silakan sekarang berdiskusi di kelompoknya dan menjawab pertanyaan tersebut tadi sesuai dengan pengalaman dan pemikiran Anda sendiri. Silakan berdiskusi di kelompok di ruang kelas virtual masing-masing dengan waktu 15 menit. Siap. Kami Siap, Pak. berikan. Pak. Setelah itu kita mempresentasikan hasil diskusi Ibu dan Bapak. Demikian, Bu Nunu, silakan. Baiklah Bapak Ibu, kita lakukan diskusi ke masing-masing kelompok. Silahkan menuju kelompoknya masing-masing. Oke, terima kasih langsung ya Bu ya. Oke, siap, langsung. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Baiklah Ya. Bapak Ibu, segera masuk. Segera masuk meeting Oke, room lagi. masuk. Sudah. Sudah Bu, Pak sudah Sony, masuk ini. masuk. Sudah. Sudah. Baik Bapak Ibu, acara kita lanjutkan dari hasil diskusi masing-masing kelompok Bapak Ibu. Kita presentasikan sekarang karena yang hari kemarin sudah dimulai dari kelompok 1. Sekarang presentasinya yang memulai adalah kelompok 4. Kelompoknya Pak Sony. Oke. Siap. Ya, terima kasih. Silakan kelompok 4. Iya. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 4 tadi sudah coba untuk berdiskusi dan alhamdulillah
kami bisa menghasilkan sebuah rumusan dari hasil diskusi itu, tapi tentu ini belum tentu benar atau salahnya, tapi inilah jadi hasil pemikiran di kelompok kami. Yang pertama, pandangan tentang pertanyaan yang pertama itu Bu, saya filosofi tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini filosofi yang sebetulnya menggambarkan pola didik yang seperti yang selama ini menjadi sesuatu yang sudah sangat terkenal dengan yang namanya Inkarso Suntulodo Tuturi Handayani. Jadi ketika di depan seperti apa, di tengah seperti apa, di belakang seperti apa. Yang kedua yang terpenting ada prinsip bahwa pendidikan itu harus mengajari anak sesuai dengan kodrat alamnya. Ini yang menarik bagi kami dalam diskusi ini sebetulnya, karena ini kata-kata yang baru ya. Mungkin kalau Tuturi Handayani kita sudah sekian puluh tahun mendengar, tapi kodrat alam ini baru dengar kembali. Sebetulnya bukan kata-kata yang baru, karena Ki Hajar Dewantara itu sudah tidak ada, tetapi ini baru tergaung kembali sekarang, kata-kata kodrat alam ini. Nah, ini yang menjadi diskusi panjang di kelompok kami untuk menerjemahkan apa tuh yang dimaksud dengan kodrat alam ya. Jadi yang kami temukan adalah bahwa anak itu tumbuh secara alami, baik dari sisi usia, kedewasaan, biologis, pemikiran, dan kepribadian. Karena itu anak ini harus diberikan pembelajaran sesuai dengan pertumbuhan jiwanya itu, pertumbuhan fisiknya itu, pertumbuhan kecerdasannya itu. Jadi tidak boleh lagi diberikan pengajaran yang di luar kemampuan itu, agar dia merasa merdeka. Maksudnya itulah hakikatnya, akhirnya ke merdeka belajar itu. Anak tidak merasa terkekang, karena hakikat merdeka belajar itu bukan belajar yang bebas, bukan, tetapi anak tidak tertekan oleh ketidaksanggupannya untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, anak harus terbebas dari bullying. Itu kan hakikat merdeka belajar itu. Yang ketiga, anak harus diberi keleluasan untuk menentukan mana yang yang mata pelajaran apa yang nanti akan menjadikan keunggulan untuk dirinya sendiri. Itu yang kami rumuskan di diskusi itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Bu Nunuk tadi pertanyaannya itu yang dimaksud pendidikan yang memerdekakan berarti sudah tadi Pak. Itu sudah tadi terjawab sebetulnya. Berarti yang ketiga ya. Apakah saat ini di sekolah Bapak Ibu sudah? Ya, seluruh upaya sudah dilakukan, tetapi tentu saja hasilnya tidak optimal karena memang ini butuh kekompakan seluruh unsur yang ada di sekolah. Kami tidak memungkiri bahwa masih ada sedikit bullying ya. Bullying itu tapi bukan dalam bentuk kekerasan fisik, hanya candaan saja sebetulnya. Tetapi tetap itu kategorinya bullying karena nah ini kan agak sulit juga ya. Anak ini suka bercanda menyebut orang tuanya atau apa. Ini juga kan tidak boleh sebetulnya. Itu masih terjadi dan kami terus berusaha untuk agar itu bisa hilang ya dari kondisi di sekolah kami. Dan terakhir untuk pertanyaan keempat, Bu Nunuk, kenapa kita membahas pendidikan yang memerdekakan? Kenapa kita harus membahas pendidikan yang memerdekakan? Karena tujuan pendidikan itu adalah untuk memerdekakan manusia dari segala macam ancaman-ancaman, baik ancaman kebodohan, ancaman kemiskinan, ancaman keterbelakangan. Nah, itu pendidikan itu harus mampu memerdekakan manusia dari hal-hal yang tersebut. Karena itu ada pepatah dari seorang bijak yang mengatakan bahwa ajarilah anakmu itu sesuai dengan zamannya. Itu saja sebagai closing statementnya. Mudah-mudahan hasil diskusi kami ini tidak memuaskan Bu Nunuk ya, karena memang kami bukan pemuas.
dan ini menjadikan bahan diskusi yang menarik untuk kelompok yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus dulu untuk presentasi kelompok 4. Terima kasih kepada kelompok 4. Kelompok 1, 2, dan 3. Jika ada yang mau menanggapi, menambah, masukan, atau pertanyaan, Saya Bu, Tonang dari kelompok 1. 1. Ya, dari unsur komite. Saya dari unsur komite Bu. Ya Pak Tonang. Ya, pertanyaannya saya pertama mengapresiasi dari kelompoknya Pak Sony ya, sangat detail penjelasannya ini. Ini memang profesor ini, penjelasan dari profesor. Ya. Pertanyaannya gini Pak, itu apakah pendidikan yang sekarang berjalan itu tidak berdasarkan pada filosofinya Ki Hajar Dewantara Pak itu? Terima kasih. Oke. Sebetulnya kita sejak dulu juga begitu, Pak. Cuman sepertinya Pak Menteri ingin ada penajaman dan penguatan. Ingin menghilangkan sesuatu yang hilang dari ruh pendidikan kita. Kita tahu dengan hadirnya budaya modern, IT yang begitu bebas, ini terjadi pula perubahan berbudaya. Nah ini yang mungkin dikhawatirkan, karena itu perlu mempertajam kembali ruh-ruh pendidikan seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu. Jadi kita sejak awal juga kita sudah mengikuti, tetapi sejalan dengan kemajuan zaman, teknologi, pengaruh budaya asing yang masuk ke kita, maka ada degradasi. Inilah yang mungkin ingin dibangun kembali dan sekaligus ditingkatkan dari sisi kompetensi ya. Karena itu kita berharap di Indonesia ini pada tahun 2045 kita mampu mewujudkan generasi emas. Barangkali itu Pak Tanang yang mudah-mudahan tidak puas ini ya, karena ini hanya Sangat memuaskan. Sangat terima kasih Pak Tanang. Terima kasih Silakan, Bu. kepada Pak Tonang dan kepada kelompok 4 yang sudah menjawab. Karena waktu memang sudah mendekati habis ini Bapak Ibu. Jadi nanti yang kelompok lain yang mau bertanya kepada kelompok yang presentasi berikutnya. Gitu ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke. Kepada Bapak Fasilitator dari rangkaian presentasi dan juga pertanyaan yang sudah kita lakukan tadi, jika ada penguatan-penguatan yang harus kita lebih pahami dan lebih kita butuhkan, kepada Bapak Fasilitator kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih kelompok Pak Sony yang telah mempresentasikan dengan menarik pada hari ini. Saya mencoba mengutip falsafah Ki Hajar Dewantara, itu pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup. Tumbuhnya budi pekerti, diantaranya rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Jangan disertai perintah dan paksaan. Nah, berdasarkan kutipan tersebut, tentunya kita bisa mengetahui bahwa, ini tolong dicermati, pendidikan yang memerdekakan terinspirasi dari pemikiran Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Dari kalimat yang saya ucapkan barusan, kira-kira ada yang tahu nggak kata kunci dari kalimat tersebut apa? Coba, ada yang paham nggak? Ada yang bisa? Sekali lagi, coba saya sampaikan. Berdasarkan kutipan, ya, boleh. Ya. Jadi Coba, biarlah Tonang sih. Kata kunci ya, satu nih. Kata kuncinya adalah biarlah anak tumbuh dengan semestinya. Itu kalimat. Ini kata kunci, berarti hanya satu kata. Oh iya.
Apa Pak ya? Sekali lagi ya. Merdeka. Pendidikan merdeka. Merdeka. Kalau saya terinspirasi. Setuju nggak? Terinspirasi ya. Ya, terinspirasi. Saya coba sampaikan lagi ya kalimatnya. Tentunya kita bisa mengetahui bahwa pendidikan yang memerdekakan terinspirasi dari pemikiran Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kata kuncinya terinspirasi menurut saya. Karena yang namanya terinspirasi, contohnya aja, seperti anak-anak sekarang kan banyak pemain bola ya, banyak SSB, klub-klub sepak bola. Pasti mereka punya inspirasi, ya, punya idola, ingin seperti Ronaldo, Messi dan sebagainya. Nah itu, ya jadi pendidikan di kita juga terinspirasi kembali, terutama Mas Menteri ingin mengembalikan ruh yang ada dalam pemikiran Bapak Pendidikan Nasional. Jadi dikembalikan lagi untuk pendidikan pada saat ini. Setuju ya? Ya, oke, setuju. Ya, terima kasih. Mantap. Ya, baiklah. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Sony mewakili kelompoknya begitu jelas, dapat kita terima, maka pertemuan untuk IHT hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih sekalian, memang luar biasa. Baik Bu Nunuk, terima kasih Bu Nunuk yang sudah memimpin menjadi moderator kali ini berjalan dengan baik, serta Pak Tonang yang selalu memberikan kuis jawabannya dengan bahasa Inggris. Memang jago nih kayaknya bahasa Inggrisnya nih. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator materi yang diberikan kepada kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Saya salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Semangat. Jaya. Oke, terima kasih izin lab. Oke. Ya.